Nah kayak carane, ya yang menang telak. Orang lawane. Bagus master catur kok dilawan. Belum saatnya menang Kisanak. Sabar. Aku loh masih punya kartunya nih. Main catur kok pakai kartu. Kayak wasit bola aja. Loh, ya jelas toh. Kan ini pertandingan memperebutkan Piala Dunia Catur. Nih. Skak. Bapak sehat. Loh. Bapak sehat. Bahagia, Bun. Lah kok ke tadi tak perhatikan asik ngomong sendiri. Nggak tahu kalau Bunda dan kita datang. Bun, ini itu seni. Berbicara dengan diri sendiri. Tujuannya itu untuk tahu potensi dan strategi tentang catur loh, Bu. Ini tuh untuk tahu gimana strateginya, gimana potensinya gitu loh, Bun. Kan yang tahu strateginya kan cuma Bapak, Bun. Oh, baru ngerti aku. Ngali potensi iku tekok lan jawab dewe. Pak, Bunda jadi khawatir. Apa Bapak tak bawa ke puskesmas wae yuk, Pak? Mumpung durung kebacut, Pak. Bun, Bapak itu sehat, waras gini. Emang kelihatan gak waras apa? Bun, ada pepatah mengatakan, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Gimana? Terserah Bapak lah. Yang penting Bapak sehat. Ini strategiku. Skakmat nek ngono. Seriusan ora iki? Pak. Bapak. Seriusan iki, Pak? Mbak. Bapak. Cepet toh, Pak. Malah caturan terus Bapak iki. Tenang, Bapak menang kok. Bapak nggak kalah. Nanti Bapak cari jalan keluar lainnya. Iki tenan apa ora yo? Aku gak salah maca toh? Apa aku kudu nganggo kacamata? Ben iso membedakan mana yang naik atau turun. Kirain Bunda kecewa karena Bapak kalau main catur. Tiwas GR. Ini loh Pak, Bunda lagi moco tinggi dan berat badannya kita sing turun terus. Wis rong sasi iki ndak naik-naik. Bun, ya namanya bocah cilik kan ya cilik. Nanti juga tumbuh kembang dengan sendirinya kok. Dulu kita kan juga cilik. Udahlah Bun, gak usah bingung. Bapak ki kok santai banget toh? Ini bukan soal anak kecil sing cilik, tapi masa depannya kita, Pak. Ora ono orang tua sing ora khawatir nek anake ora berkembang. Maaf ya, Pak. Bunda refleks. Karena ini menyangkut masa depan anak awake dhewe, Pak. Bunda takut, Pak.
Ketwingi ning grup WA, ibu-ibu arisan bahagia bahas soal stunting terus. Nih ya, Bunda bacain WA-nya. Bapak harus simak dengan cara seksama. Hati-hati, stunting bikin genting lah. Anaknya cilik berarti stunting. Gizi buruk berarti stunting. Anak yang suka cemas dan depresi itu juga tanda stunting. Dan lain-lain tentang stunting. Sesuai Bunda, Pak. Sen depresi nek carane ngene iki. Bun, Bapak juga minta maaf ya. Ya, meskipun susah payah, tapi Bapak itu dari subuh ngatur strategi gimana caranya Bapak bisa ngalahin Bapak. Kan bentar lagi akan ada pertandingan catur antar kelurahan, Bun. Ya maaf, Pak. Bunda juga kesel. Bunda takut kalau kita dibully sama teman-temannya. Teman-temannya udah pada gede, kita ketinggalan sendiri. Ya wajar toh, orang tua khawatir sama anaknya. Gini aja, Bun. Daripada Bunda nggak nyaman dengan WA Group, Bunda ngiri aja deh. Kok ngiri kepiye toh, Pak? Nganu itu loh, Bun. Itu loh, Pak. Live kan kiri. Maksudnya itu live group. Itu loh, Bun. Keluar grup. Tuas Bunda leng ngrungokke serius. Pak, Stunting Bapak. adalah gangguan tumbuh kembang pada anak karena gizi buruk atau kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Waspadalah, stunting dapat mempengaruhi tumbuh kembang buah hati Anda. Salah satu gejala stunting, berat sulit naik, bahkan cenderung turun. Tinggi tidak bertambah, mudah lelah, dan tidak seaktif anak lainnya. kita nggak main. Enggak males, capek. Anda ingin tahu cara mengatasinya? Cara mengatasi stunting antara lain, berikan ASI eksklusif untuk bayi sampai minimal 6 bulan. Selanjutnya, empasi. Imunisasi rutin dan memantau tumbuh kembang anak dengan cara cek berat serta tinggi badan anak dengan memantau dari KIA, termasuk pada ibu hamil, rajin periksa kandungan, memantau perkembangan dan kesehatan janin. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, jaga kebersihan lingkungan, selalu cuci tangan sebelum menyiapkan dan akan makan. Ibu hamil dan balita wajib konsumsi gizi seimbang dan kaya protein hewani. Anak kecil nggak boleh makan ciki. Bunda aja yang makan. Loh, Bunda. Bun, yang namanya ibu hamil sama anak balita itu dilarang makan makanan yang nggak sehat. Bun, mendingan kita cari protein hewani. Daging, ikan, telur, emang masih ada? Bentar. Bun, telur habis ya? Udah, Pak. Seminggu yang lalu. Oh alah. Ya udah, nanti beli yang banyak sekalian. Kan telur nggak cuma buat kita, tapi juga buat titik yang ada di perut Bunda.
Telur sekarang lagi mahal, Pak. Apalagi daging, ikan salmon. Gimana mau terpenuhi gizinya kita sama adik bayi ini? Apa iya gizi bagus itu harus nunggu kaya? Terus, Bunda ini ngomong apa sih? Bun, ternyata stunting itu lebih merepotkan daripada strategi main catur. Kok malah dipadake main catur toh, Pak? Piye yo, Pak? Carane entuk daging sama telur murah. Telur, sayur. Bun, Bapak ada solusi. Gimana kalau kita outbound? Kok malah outbound toh, Pak? Bun, outbound. Out itu kan keluar, bond itu ngutang. Outbound keluar golek utangan. Kok kayaknya dino ya aku udah menang Gus, soalah terus. Gas. Weh. Menang iki pione mlakune rono. Sekat. Man. Aku bahagia Gus, bahagia. Wah, bahagia sekali bisa mengalahkan jagoan kampung kita ini. Pokoknya aku menang. Tapi itu mau di video ke yo, prestasi ki. Wah, tapi apa apa lah, menang kok. Kok iya? Iya toh. Aku lagi mujur dina aku kok. Ngopo sih Gus? Kok bisa tampak bersedih ngono ki? Apa yo depresi kalah catur? Yo. Ayo. Dolanan meneh. Ah. Man. Si jenenge pertandingan menang kalah kuwi biasa. Sing menang ora usah jumawa. Sing kalah ya segera bangkit maning. Terus ngopo? Man. Anakku kuwi terancam stunting. Stunting. Informasi dari internet karo informasi dari WA grup Bunda Nikita. Anakku kuwi termasuk kategori gizi buruk. Jadi proteinnya kudu diperbaiki, man. Kan ngerti deh, man. Krisis ekonomi lagi apa-apa larang. Terus income lagi menipis, man. Bunda Nikita puyeng ya. Aku malu puyeng. Alah, kok ngono dadak mbok pikir nemen. Aku ndek solusi sing murah. Apa ku? Belalang. Belalang? Iya, belalang kuwi proteinnya tinggi. Ora percaya? Searching Mbah Google. Belalang? Iya belalang. Golek o. Oh iya, man. Kuwi kandhane yo. Kok ya ora kepikiran aku ya? Man, Piye? Bener toh? suwun ya solusine. Sama-sama. Saiki main meneh. Yo. Di. Pak, sarapan, Pak. Loh. Bapak. Bapak ki di mana toh? Gita. Gita kenapa? Gatel. Kok bisa gatel? Kegigit nyamuk? Bapak kemana, Dok? Hah? Di sana? Ngopo toh Bapak ki? Pak!
Bapak ki malah ngopo to? Ah. Kok maling ngendap-ngendap. Ayo, ame ngitip sapa? Udah sembarangan lu. Bun, bapak ki nyari belalang. Ya lo. Lu, belalangnya belulu. Medeni Pak, bapak kok malah dolanan belalang to? Arep diapake belalang iki? Bunda yang mesti kelalen. Bun, belalang itu adalah salah satu hewan yang mempunyai nilai protein tinggi. Nah, ini cocok untuk menanggulangi stunting, Bun. Bun, belalang itu nilai gizinya sudah diakui loh, Bun. Dimasak ya, Bun ya? Pak, Dimasak, Bun. Pak, gila ini bunda Ini lho, gila, Bun. Pak. Ih, Pak, mbok rekono to, Pak. Gila. Ini dijemak loh, Bun. Bun. Bun, Bun. Ya Allah, Bun. Hei, Bun. Dimasak, Bun. Loh, kita kok makan mie? Bun, kok kita dikasih mie sih? Kata Bunda kemarin kan katanya mau memperbaiki gizi biar nggak stunting. Lah kok malah kita dikasih mie lu? Bunda nggak ngasih mie, Pak. Ini tadi mie-nya Bapak, tapi dimakan kita. Kita lapar. Ya udah, besok jangan makan mie ya. Kalau mau makan apa-apa harus bilang Bunda, oke? Makanannya kita sudah Bunda siapin. Ya udah Bunda, nanti Bapak beliin telur. Biar kita nggak makan telurnya cuma separuh. Telur, Bu. Sayur. Bun? Lur, telur. Sayur. Telur, Bu. Sayur. Loh Bun? Bun, bukan dari ngerti ya kalau kita lagi butuh telur. Bun, jangan-jangan Bu Kendar itu dukun? Apa paranormal? Weh, saya itu kalau ada yang butuh telur apa sayur, sinyalnya langsung teng. Apalagi Pak Bagus baru batin aja, saya langsung meluncur. Kebetulan banget, Bu. Kemarin tuh saya habis dari posyandu. Berat badan kita itu cenderung turun. Katanya jadi salah satu tanda kena stunting. Kan saya jadi khawatir sama bayi yang ada di perut ini. Dan katanya cara cegah stunting itu harus makan protein hewani. Kan mahal ya, Bu? Tiap hari kita harus beli. Apalagi kita lagi nabung buat biaya persalinan kita. Walah, tenang kalau itu mah. Itu kan bisa kita tanam sendiri. Ya toh, Pak? Bu Kendar, yang bener aja. Telur kok ditanam loh. Kata Mbah Google, yang namanya telur itu kan dari ayam. Ya masa telur ditanam? Bukan begitu, Pak Bagus. Gizi yang seimbang itu kan tidak hanya dari protein hewani, tapi juga dari nih sayur mayur ini yang bisa kita tanam sendiri dari kebun kita gitu loh. Sekaligus mewujudkan swasembada pangan dan juga ketahanan pangan. Nah ini contohnya bayam. Nah bayam ini kita bisa nanam sendiri loh. Bisa kita panen ya. Telur kita juga bisa panen sendiri. Wah, hebat Bu Kendar tuh. Pantesan jadi brand ambasadornya posyandu kita. Bu, mau tanya, gimana jalanin swasembada pangan dan tahan pangan itu? Nah, nanti kita praktek saja ya, supaya tidak hanya teori melulu. Loh. Ya toh? Bu Kendar mau ngajarin kita itu tanam-tanam sama itu peternakan? Tapi kita belum pernah Bu Kendar. Bener Bu, itu Mas Bagus nggak pernah pegang arit sama pacul. Yang dipegang cuman pion terus. Tenang, selama ada Miss Kendar semua beres ya. Wes sekarang nggak usah pada kebanyakan teori. Ayo kita praktek. Ayo, Yuk, Pak. ayo sekarang. Ayo. Bu. Bu ini bayamnya dibawa toh? Iya, sama telurnya iki. Iki telurnya bawa sekalian. Wes ayo. Are you ready to mission? Mission tanam bayam dan ternak telur dimulai.
Kalau kalian punya lahan yang kecil, itu bisa ditanami bayam dan juga sayur-sayuran yang lain. Bisa juga untuk beternak ayam. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk bisa makan makanan yang sehat dan bergizi. Ini bisa menjadi strategi kita untuk melawan stunting. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memenuhi pangan kita sendiri dari rumah dan dapur kita sendiri. Maaf. Ya Allah. Iya. Pak. Bun. Lah. Lah. Bun. Ketahanan pangan itu bisa dimulai dari lahan yang kecil. Nah, seperti Bapak ini. Bapak ini yang tadinya hanya tahu apa itu catur, sekarang dia mengerti apa itu pupuk organik. Dan Bunda yang tadinya hanya mengerti memasak makanan supaya kenyang, sekarang dia mengerti bagaimana memasak yang sehat dan bergizi. Kalau keluarga ini bisa menanam dan memanen dari kebun sendiri, itu bukan hanya untuk kita di masa datang, bukan hanya untuk anak-anak kita nanti, tapi juga untuk generasi mendatang. Supaya apa? Supaya menjadikan generasi yang sehat, kuat, dan mandiri. Bravo, good job. Kalian keren sekali ya. Swasembada pangan terpenuhi, ketahanan pangan terpenuhi, stunting skakmat. Makasih loh Bu Gendar atas bimbingannya. Sekarang halaman rumah kami jadi rame. Dan sekarang bisa panen telur sendiri. Bagus. Di mana ya papan caturnya Bapak? Bapak akan selalu jadi juara untuk keluarga, bukan cuma di catur, tapi juga di dalam kehidupan. Nah, pion-pionku, mari kita pikirkan strategi berikutnya. Jadi nanti ketika sayur mayur ini kita panen, bisa kita bagikan ke warga sekitar. Jadi yang gizinya seimbang itu nggak cuma kita. Ya, hitung-hitung cari berkah. Kita? Pak, kita? Kenapa, Nduk? Kita panen berhasil.
Bun. Ada adik lu. Oh iya, lupa kalau ada adik bayinya. Ih, Pak, ayam kita bertelur 3, nggak cuma 1. Banyak ya. Ayo, sekarang kita masak. Bawa ke dapur yuk. Yeay, ayo kita masak. Kita masak, ayo. Bunda masak telur kesukaannya kita. Sekarang makan ya. Enak? Lagi nggak? Makasih Bunda. Sama-sama sayang. Lor, telur, sayur, telur, telurnya Bunda. Bu Gendar. Ya, Makasih loh. Sekarang saya bisa panen telur sendiri. Nih, hasil telurnya. wah, hebat no Bu kalau begitu. Tapi jangan lupa loh Bun, tetap harus menjaga kebersihan lingkungan ya toh. Dimulai dari mengolah makanan sendiri, termasuk sanitasi lingkungan bersih. Wah, pinternya. Monggo Bu, ke belakang lihat kebun saya. Iya, boleh. Yuk, saya Bun, tapi itu nanti ojo lali dibeli loh. Tenang Bu, siap pokoknya. Tetep loh, tetep. Iya, Wis, santai. ayo. Wajan, wis punya telur sayuran dewi lagi. Ini sayurannya. Lo adik. Wah, ini toh sayurannya hijau-hijau kayak gemuk-gemuk kayak gini loh. Wah, Iya, Bu Gendar. wah, ini papan caturnya sekarang jadi hiasan taman. Iya dong. Keren ini Pak. Bu Gendar, yang namanya catur kan butuh strategi. Stunting dan gizi juga butuh strategi ya toh. Kalau kalah main catur kan masih bisa diulang. Tapi kalau tumbuh kembang anak gagal kan nggak bisa diulang lagi. Ya tak Bu Gendar? That's right. Adik, mau nyemprot-nyemprot sih? Boleh. Sini. Sini dong. Nih lu. Nih. Ada airnya. Main. Sini. Ini tinggal pencet aja. Jadi bapak itu ternyata gak cukup kerja keras dan bawa uang. Tapi juga harus jaga isi piring anaknya. Sepotong telur aja nggak bisa jadi penentu masa depan keluarga.